Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Afianti. Saya mahasiswi FTK jurusan Pendidikan Agama Islam di UIN Suska Riau. Di sini saya membuat video pembelajaran tayamum guna menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih di sekolah. Nah, langsung saja mari kita bahas mengenai tayamum. Di sini yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian tayamum, kemudian dalil bertayamum, yang ketiga adalah niat, rukun dan syarat bertayamum, kemudian yang keempat adalah tata cara pelaksanaan tayamum dan hal-hal yang membatalkannya. Baik, next. Nah, apa sih tayamum itu? Nah, tayamum itu menurut bahasa artinya bermaksud, sedangkan menurut istilah artinya menyampaikan atau meratakan debu ke muka dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, apa saja sih syarat-syaratnya? Sebelum itu kita harus mengetahui dalilnya terlebih dahulu. Nah, dalil tayamum terdapat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Mari kita simak ayatnya. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Yang artinya, dan jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, atau seseorang di antara kalian baru saja membuang hajat atau menggauli wanita, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka kalian lakukanlah tayamum dengan tanah yang baik. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian dari tanah tersebut. Tidaklah Allah menghendaki untuk menjadikan beban bagi kalian, melainkan Allah berkeinginan untuk membersihkan kalian dan menyempurnakan nikmatnya bagi kalian agar kalian bersyukur. Nah, selanjutnya teman-teman perlu tahu nih rukun-rukun tayamum itu apa saja. Nah, yang pertama itu adalah membaca niat, yang kedua adalah mengusap wajah, yang ketiga adalah mengusap kedua tangan sampai siku. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah tertib atau berurutan. Nah, selanjutnya adalah syarat-syarat bertayamum. Nah, yang pertama itulah orang yang dalam perjalanan jauh. Kemudian yang kedua, ketiadaan air, di mana ketika dicari air ini tidak ditemukan, nah itu tidak apa-apa kalau untuk bertayamum. Kemudian yang ketiga adalah uzur karena sakit. Nah, misalnya nih sakitnya itu sakit kulit sampai tidak boleh minum air karena akan memperlambat kesembuhannya, ini tidak apa untuk bertayamum. Kemudian masuknya waktu sholat. Nah, karena ini berhubungan dengan air tadi, untuk bertayamum tak apa-apa gitu. Kemudian yang kelima adalah debu di permukaan itu harus suci dan tidak bernajis. Sekian, selanjutnya kita masuk ke niat tayamum. Nah, karena membaca niat itu merupakan rukun yang pertama, kita harus tahu bacaan niat tayamum ini. Nah, niat tayamum itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhol lillahi ta'ala, yang artinya sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya kita masuk ke tata cara melakukan tayamum dan hal-hal yang membatalkannya. Nah, tata cara pelaksanaan tayamum ini yang pertama bisa kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca niatnya, nawaitu tayamuma listibahati fardhol lillahi ta'ala, dan kemudian telapak tangan kita tempelkan pada permukaan debu yang suci. Nah, yang
Contohnya adalah meja, kursi, atau dinding yang tidak bernajis ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah menyisihkan debunya atau bisa juga ditiup. Kemudian kita usap muka kita atau wajah kita, lanjut ke tangan kanan, kemudian tangan kiri sampai siku ya teman-teman. Nah, selesai. Nah, sekian dari tata cara pelaksanaan tayamum. Kemudian kita harus mengetahui apa saja hal yang membatalkan tayamum. Nah, seperti yang kita ketahui, hal-hal yang membatalkan tayamum ini tidak jauh beda dengan hal-hal yang membatalkan wudhu. Bedanya, yang pertama ialah ketika bertayamum ini, kalau kita menemukan air atau bisa menggunakan air, itu kita tidak lagi boleh menggunakan atau bertayamum ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, hal yang membatalkannya adalah murtad. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah tidur. Dan yang kelima dan yang keenam adalah BAB dan BAK. Kemudian yang ketujuh adalah hilangnya akal. Kemudian yang kedelapan adalah haid atau datang bulan bagi para wanita. Nah, cukup sekian video pelajaran dari saya. Terima kasih banyak semuanya. Jangan lupa untuk subscribe ke channel saya, kemudian berikan like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya sehingga video ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.